Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cesa Estiza dari 10 AKT 3. Di sini saya akan mengulang kembali materi yang sudah diajarkan oleh Bu Fauza tentang hakikat bangsa dan negara. Bagaimana sih penjelasannya? Yuk, mari kita simak sama-sama. Hakikat bangsa dan negara. A. Hakikat bangsa atau biasa disebut nation. Hakikat bangsa sendiri dapat diartikan sebagai sekelompok manusia yang tinggal di suatu tempat, yang memiliki rasa senasib dan juga sepenanggungan. Selain itu, bangsa sendiri dapat diartikan sebuah hasil karya atau juga tenaga hidup manusia, yang mana pada umumnya bangsa memiliki faktor-faktor objektif tertentu yang membedakannya dengan bangsa lain. Contohnya, diantaranya kesamaan keturunan, wilayah, kesamaan politik, perasaan, bahasa, adat istiadat, serta keyakinan. Pada dasarnya, manusia adalah makhluk individu dan makhluk sosial. Sebagai makhluk individu, manusia terdiri atas dua unsur, yaitu jasmani atau raga dan juga rohani atau jiwa. Manusia selalu membutuhkan manusia lainnya, karena kita adalah makhluk sosial, maka kita tidak bisa hidup dengan sendiri. Kita juga perlu bantuan manusia lainnya. Secara kodratinya, manusia dapat hidup berdampingan atau berkelompok dengan manusia lainnya karena didorong oleh kebutuhan biologis. B. Unsur-unsur terbentuknya bangsa. Apa sih yang dimaksud dengan unsur-unsur terbentuknya bangsa? Berikut ini secara singkat pengertiannya, yaitu adanya sekelompok manusia yang memiliki keinginan untuk mencapai kesatuan sosial, kesatuan politik, agama, kebudayaan, dan solidaritas. Unsur-unsur terbentuknya suatu bangsa ada berbagai macam. Salah satunya yaitu ada keturunan. Keturunan juga disebut pewaris atau pewarisan biologis. Pewaris adalah sifat dari orang tua kepada keturunannya, baik melalui reproduksi sel atau organisme memperoleh informasi genetik dari orang tua mereka. Yang kedua, yaitu ada kebudayaan. Kebudayaan adalah hasil kegiatan dan penciptaan batin manusia seperti kepercayaan, kesenian, dan juga adat istiadat. Budaya adalah cara hidup yang berkembang yang dimiliki oleh seseorang atau sekelompok orang yang diwariskan dari generasi ke generasi, tapi tidak secara turun-temurun. Budaya sendiri bersifat kompleks, abstrak, dan juga luas. Yang ketiga, ada persamaan tempat tinggal. Dalam konteks tertentu, tempat tinggal memiliki arti yang sama dengan rumah. Sebuah tempat tinggal biasanya berwujud bangunan rumah, tempat berteduh, dan juga struktur lainnya. Yang keempat, sejarah. Sejarah adalah suatu ilmu pengetahuan yang disusun atas hasil penyelidikan beberapa peristiwa yang dapat dibuktikan dengan bahan kenyataan. Berikutnya, C. Teori kebangsaan. Berikut ini ada beberapa tokoh
yang menyebutkan tentang teori kebangsaan. Yang pertama itu ada menurut Hans Kohn. Dia mengatakan hasil perjuangan sejarah manusia tidak bisa dirumuskan secara pasti. Hal tersebut dikarenakan adanya faktor objektif yang menjadi latar belakang dan juga ciri khas suatu bangsa, seperti persamaan rasa atau keturunan, wilayah, bahasa, dan juga adat istiadat. Yang kedua, menurut Ernest, dia mengatakan bangsa terjadi karena adanya keinginan untuk hidup bersama dengan perasaan setia kawan yang agung. Ernest juga menjelaskan keinginan untuk bersatu dari kelompok masyarakat di bidangnya didorong oleh adanya persamaan sejarah dan cita-cita untuk meningkatkan rakyat menjadi sebuah bangsa. Yang tiga, menurut geopolitik French, dia berpendapat bahwa negara itu seperti organisme yang hidup, karena negara identik dengan ruangan yang ditempati oleh sekelompok masyarakat atau bangsawan. Yang keempat, teori kebangsaan Pancasila. Apa sih yang dimaksud dengan teori kebangsaan Pancasila? Terbentuknya melalui proses sejarah yang cukup panjang, sejak zaman kerajaan-kerajaan Sriwijaya, Majapahit, dan lain-lainnya. Persatuan dan kesatuan tersebut kemudian dituangkan dalam suatu asas yang merupakan suatu kepribadian serta jiwa bersama, yaitu Pancasila. 5. Teori menurut Islam. Menurut Islam, yang memiliki semangat cinta tanah air, sejarah mencatat Islam kebangsaan telah menjadi kekuatan atau fondasi dalam upaya melawan kolonialisme. Islam kebangsaan mempereratkan tali persaudaraan kebangsaan. Yang penjelasan yang tadi adalah menurut para ahli tentang teori kebangsaan. Berikutnya, kita akan menjelaskan tentang negara. Apa sih yang dimaksud dengan negara? Negara adalah integritas dari kekuasaan politik. Negara adalah organisasi pokok dan juga alat dari politik yang mengatur dan menertibkan warga. Negara merupakan wadah bersama yang menjamin terpenuhnya kebutuhan suatu negara. Berikutnya ada unsur-unsur terbentuknya wilayah. Ada yang pertama, rakyat. Mengapa rakyat ya? Karena rakyat adalah bagian dari suatu negara atau unsur penting dari suatu pemerintahan. Rakyat terdiri dari beberapa orang yang memiliki ideologi yang sama dan tinggal di daerah atau pemerintahan yang sama. Yang kedua, memiliki wilayah. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis serta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan akses fungsional. Yang ketiga, pemerintah. Pemerintah yang berdaulat dan mendapat pengakuan dari negara lain. Biasanya disebut de facto. Dalam hubungan internasional, de facto merujuk
pada pengakuan atau status dari negara lain kepada suatu entitas atau masyarakat internasional. Itu tadi adalah unsur-unsur dari terbentuknya wilayah. Berikutnya, kita akan menjelaskan tentang bentuk-bentuk kenegaraan dan juga kebangsaan. Yang pertama, ada aristokrasi. Aristokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana kekuasaan berada di tangan kelompok kecil yang mendapat keistimewaan atau kelas yang berkuasa. Istilah ini diambil dari bahasa Yunani, yaitu aristokrat. 2. Demokrasi. Demokrasi adalah bentuk sistem pemerintahan di mana kondisi ideal tertinggi dan prinsip digunakan sebagai pengatur pemerintah dan juga negara. Rasa cinta akan kehormatan, kemuliaan, dan juga penghargaan. 3. Oligarki. Oligarki adalah bentuk struktur kekuasaan di mana kekuasaan berada di segelintir orang. Orang-orang ini mungkin tidak dibedakan oleh satu atau beberapa karakteristik seperti bangsawan, kekayaan, pendidikan, agama, politik, ataupun militer. Keempat, demokrasi. Demokrasi adalah bentuk pemerintah yang keputusan-keputusan penting, baik secara langsung atau tidak langsung, didasarkan pada kesepakatan mayoritas yang diberikan secara bebas kepada masyarakat. Kelima, tirani. Tirani ialah bertindak mematahkan kelompok aristokrat dan membentuk persahabatan masyarakat yang lebih baik. Tirani berkomitmen membangun pipa air, dinding kota, kuil, dan lain-lain sebagainya. Sekian penjelasan saya tentang hakikat bangsa dan negara. Saya Jessa Elviza, pamit undur diri dan sampai jumpa.